Warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kesuksesan, kejayaan manusia hanya Allah letakkan dalam amal agama yang sempurna. Amal agama yang sempurna yaitu amal agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Umat akhir zaman belum mampu mengamalkan agama yang sempurna karena lemahnya iman. Orang-orang yang telah mampu mengamalkan agama yang sempurna yaitu para sahabat, karena para sahabat mempunyai 6 sifat yang mulia. 6 sifat yang mulia terdiri daripada yang pertama yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Maksud dan tujuannya yaitu mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk dan hanya memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Keuntungannya, barang siapa yang mati di akhir hayatnya mati mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Keuntungan yang kedua, barang siapa yang sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Barang siapa yang mati lalu ia yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Itu keuntungan kalimat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, cara mendapatkannya dakwahkan pentingnya iman, belajar duduk dalam halaqah iman, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Yang kedua ya Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad itu utusan Allah. Maksud dan tujuannya meyakini bahwa tidak ada hanya satu-satunya jalan untuk menuju kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat hanya dengan jalannya baginda Rasulullah SAW. Maksud dan tujuannya artinya maksud dan tujuannya membawa sifat-sifat. Maksud dan tujuannya Muhammadur Rasulullah artinya maksud dan tujuannya artinya yaitu tidak ada jalan untuk menuju maksud dan tujuannya meyakini bahwa satu-satunya. Oh ya udah, berarti keuntungannya man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana maifil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku maka akan masuk surga bersamaku. Mang tamasaka bi sunnati ingdal fasabi ummati falahu ajru mi'ati sahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman yang sudah rusak maka akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Tidak akan masuk neraka seseorang yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusannya. Nah, keuntungannya. Cara mendapatkannya dakwahkan pentingnya sunnah, belajar menghidupkan sunnah 1 hari 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi belajar sunnah dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, menghidupkan sunnah. Dari mulai makan kita, makan, minum, toharoh, istinja, terus cara sholat, cara berpakaian, cara dan sebagainya, semuanya harus mengikuti adab-adabnya sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Sifat yang cara mendapatkannya dakwahkan pentingnya sunnah, belajar menghidupkan sunnah sehari 24 jam dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat sunnah baginda Rasulullah SAW. Sifat yang kedua yaitu salat husu wal hudu. Salat artinya konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya solat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Cara mendapatkannya dakwahkan pentingnya solat.
belajar memperbaiki dohir dan batinnya salat, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat salat khusyuk wal hudu. Sifat yang ketiga yaitu ilmu mahadzikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud dan tujuannya tadi. Zikir artinya cara keuntungannya. Nah, keuntungannya. Artinya maksud dan tujuannya keuntungannya. Keuntungan ilmu yaitu kita bisa memahami mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Cara mendapatkan ilmu dibagi dua, ada ilmu padoil, ada ilmu masail. Ilmu padoil kita datang kepada para ulama, para kiai bertanya tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Duduk dalam halaqah ilmu masail. Ilmu padoil. Duduk dalam berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ilmu masail. Ilmu padoil duduk dalam halaqah ilmu padoil belajar menunjukkan amalkan podi belajar duduk dalam halaqah ilmu padoil. Terus mengajak orang duduk dalam halaqah ilmu padoil berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ilmu padoil. Zikir keuntungan zikir ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Fadkuruni adkurukum waskuru li wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kau kufur. Itu keuntungannya. Cara mendapatkannya sudah belajar zikir minimal pagi petang. Zikir pagi petang, tasbihat 100, sholawat 100, istighfar 100 setiap pagi dan petang. Dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ilmu mahadzikir. Sifat yang keempat yaitu ikramul muslimin. Ikramul muslimin artinya ikramul muslimin memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikan. Keuntungannya keuntungannya Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selagi hamba menolong saudaranya yang muslim. Keuntungan yang kedua, barang siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Barang siapa yang membuka aib saudara muslim, maka Allah Ta'ala akan membuka aibnya. Bahkan Allah Ta'ala akan permalukan di rumahnya sendiri. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya ikramul muslimin. Belajar memuliakan ulama, menghormati yang tua, menghargai yang sebaya, menyayangi yang muda, dan bercampur bergaul dengan orang yang berbeda-beda watak. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ikramul muslimin. Sifat yang kelima yaitu tashihun niyah. Tashihun niyah artinya meluruskan niat. Meluruskan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya meluruskan niat, maksud dan tujuannya beramal semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maksud dan tujuannya. Keuntungannya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa dan wajah, rupa dan hartamu, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amalmu. Hai Muaz, jagalah keikhlasan, karena dengan ikhlas amal yang sedikit akan mencukupi. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya ikhlas. Belajar mengoreksi niat sebelum beramal, sesudah beramal, selagi beramal, dan jangan disebut-sebut. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat tashihun niyah. Sifat yang ke-6 yaitu dakwah dan tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh menyampaikan. Maksud dan tujuannya memperbaiki diri dengan harta dan diri sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus
menghidupkan agama kepada diri kita sendiri dan kepada umat di seluruh alam dengan harta diri sendiri. Keuntungannya sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Udah. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh. Belajar keluar minimal 6 bulan seumur hidup. Belajar minimal 4 bulan seumur hidup. 40 hari setiap tahun dan 3 hari setiap bulan. Dan tingkatkan lagi pengorbanan 6 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan, 8 jam setiap hari. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat dakwah dan tabligh. Kami siap untuk keluar 4 bulan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Insya Allah kita 4 bulan Pak. Taskil tulis taskil 6 bulan 4 bulan. Najah negeri jauh Bangladesh 4 bulan November. India Bangladesh. Najah negeri jauh karena belum kawin jadi tidak bisa. Ini insya Allah kita 4 bulan jalan kaki, insya Allah semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.